Hari ini aku harus bilang ke papi sama mami kalau aku udah gak mau lagi dirayain ulang tahun secara mewah. Aku pengen yang sederhana aja. Vanessa, hari ini Mami sama Papi persiapin ulang tahun kamu ya buat minggu depan. Iya, ulang tahun kamu nanti bakal dirayain di kapal pesiar yang mewah banget. Kamu undang teman-teman kamu ya? Hah? Tapi Pi. Udah. Nggak usah pakai tapi. Pokoknya kamu nurut aja ya. Ya udah, Mami sama Papi mau berangkat kerja dulu ya hari ini ke Amerika. Bye Vanessa. Bye Vanessa. Aduh, pakai dirayain di kapal pesiar segala lagi. Vanessa, kamu mau ke sekolah kan? Jangan lupa ya pakai tas yang udah Tante beliin kemarin. Siap Tante, hari ini aku pakai kok. Ya udah, aku jalan ke sekolah dulu ya. Bye Tante. Bye Vanessa. Hari ini hari ulang tahun gue. Saatnya pamer tas yang cuman ada satu di Indonesia. Mereka pasti bakalan percaya kalau cuma gue yang punya tas ini. Secara gue kan sultan. Lenong, selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Selamat ulang tahun Sultan terkaya di sekolah. Makasih ya teman-teman semuanya. Oh ya, lihat nih. Kado tas 50 juta dari mama papa aku. Dan tas ini cuma ada satu di Indonesia. Wih, Sultan hebat banget ya. Bisa beli tas yang cuma ada satu di Indonesia. Iya Lenong, kok mahal banget ya sampai 50 juta? Ya iyalah. Apa sih yang gak bisa dilakuin sama Sultan kaya raya kayak aku? Cuman ada satu di Indonesia dan cuma kamu doang yang punya ya. Hai Vanessa. Halo Bertie, selamat pagi. Loh, itu bukannya tas yang dipakai sama si Lenong ya? Katanya cuma ada satu di Indonesia. Kok dipakai juga sama si Vanessa? Iya, udah gitu kan harganya 50 juta. Hah? Kok si Vanessa pakai tas 50 juta itu sih? Tas ini kan cuma ada satu di Indonesia. Ya ampun, gak mungkin lah kalau dia jadi pemilik tas 50 juta itu. Secara dia kan anak tukang bajai. Pasti dia juga beli tas yang palsu sama kayak gue. Vanessa, bisa-bisanya ya kamu beli tas yang harganya 50 juta dan cuma ada satu di Indonesia. Kamu mau nyamain tas aku? Lihat tuh, tas kamu itu palsu. Si Lenong pakai tas palsu. Ya ampun, pakai nuduh aku segala lagi yang beli tas palsu. Aduh, kelihatan banget sih dia pengen kelihatan sultan, tapi bener-bener maksain banget sampai harus beli tas palsu. Iya Lenong, aku suka aja sama tas ini. Asal kamu tahu ya, sekali lagi aku kasih tahu kamu. Tas ini harganya 50 juta dan cuma ada satu di Indonesia. Udah jelas banget kalau kamu itu pakai tas palsu. Karena tas aslinya itu aku yang beli. Kamu mana bisa beli kayak gini? Kamu kan cuma anak tukang bajai. Aduh, kasihan banget sih mau kelihatan kaya raya, tapi malah beli tas palsu kayak gitu. Untung aja Lenong, kamu beli tas yang asli. Kalau enggak, dia pasti udah bangga banget tuh pakai tas palsu itu. Aduh, malu-maluin banget sih si Vanessa. Ya, namanya juga anak tukang baja yang mau kelihatan kaya. Iya Lenong, kasihan ya. Oh iya Lenong, hari ini kamu nggak bikin acara ulang tahun? Hah? Hari ini si Lenong ulang tahun. Berarti ulang tahun dia sama aku cuma beda 1 minggu doang. Jadi teman-teman semuanya, aku mau ngundang kalian semua ke acara ulang tahun aku nanti sore di rumah aku yang paling mewah di antara rumah kalian semua. Wah, acara ulang tahun Sultan paling kaya di sekolah nih, pasti keren banget. Oke Lenong, nanti sore kita datang ya. Iya, kalian semua datang ya nanti sore. Termaksud kamu Vanessa, kamu aku undang juga. Lah, ngapain kamu ngundang si anak tukang bajai Lenong? Iya, buat apa lagi kalau bukan buat jadi pelayan aku di hari ulang tahun aku. Maksud kamu apa? Ngundang aku buat jadi pelayan kamu, Lenong? Iya, kamu harus siap aku suruh-suruh di hari ulang tahun aku. Kalau kamu nggak mau dan kamu nolak,
Aku bakal pajang foto kamu dan papa kamu kayak waktu itu di kantin untuk dilihat sama teman-teman lain pas kalian lagi narik bajai. Aduh, kalau kayak gitu kasihan banget deh Pak Mail. Jadi kebawa-bawa terus sama masalahku. Mau gak mau aku harus turutin dia nih. Iya, ya udah Lenong. Kalau gitu aku mau ke toilet dulu ya. Bye. Lenong, nanti si Vanessa pasti bakalan pakai baju jelek di acara pesta ulang tahun kamu tuh. Mana punya dia baju bagus untuk acara pesta. Nah, justru itu alasan aku ngundang dia. Dia kan anak tukang bajai. Udah pasti baju dia itu jelek. Dan dia bakalan malu karena pakai baju jelek. Ya ampun, kasihan banget sih si Vanessa dikerjain terus sama Lenong. Nanti pasti dia gak punya baju yang bagus untuk ke pesta. Aduh, nanti sore acara ulang tahunnya si Lenong lagi. Non mau ke ulang tahunnya Lenong. Iya nih bodyguard, nanti sore aku bakal ke ulang tahun dia. Oh gitu Non. Saya kasih tahu Nyonya dulu deh. Halo Nyonya, Non Vanessa mau ke ulang tahun temen sekolahnya nanti sore. Oke, siapin dia baju dari desainer Amerika minimal harganya 100 juta ya. Oke, baik Nyonya. Rasain kamu Vanessa, kamu pasti hari ini bakalan malu banget karena kamu datang ke pesta ulang tahun aku yang mewah pakai baju jelek. Gue curiga kalau sebenarnya si Vanessa anak tukang bajai itu orang kaya. Hari ini saatnya gue ngikutin si Vanessa anak tukang bajai itu sampai ke rumah dia. Dengan ngeliat rumahnya, semuanya bakal kelihatan. Soalnya ini udah bener-bener aneh banget. Kenapa dia bisa beli stick harga puluhan juta dan dia bisa ngasih uang 5 juta ke Bertie buat pengobatan papanya Bertie? Aduh, Bapak tukang bajai si Pak Mail kok belum nyampe-nyampe ya? Biasanya jam segini udah ada di depan sekolah buat nganterin aku ke lapangan tempat parkir pesawat. Halo Non Vanessa, seperti biasa saya jagain Non dari jauh ya. Iya bodyguard, emangnya kamu di sebelah mana sih? Ada Non Vanessa, saya ngeliatin Non Vanessa terus kok. Kan katanya saya nggak boleh deket-deket karena takut ketahuan sama temen-temennya Non. Oke, bye. Halo Non Vanessa, maaf ya saya lama jemputnya. Tadi ban bajai saya bannya kempes. Ya ampun, kasihan banget Pak Mail. Ya udah nggak apa-apa kok Pak. Itu bapaknya si Vanessa udah datang. Mau jemput anaknya pakai bajainya. Lenong, kamu yakin mau ngikutin si Vanessa? Buat apa sampai ngikutin dia? Aku itu mau tahu rumah dia itu di mana dan lain-lain. Masa kamu masih nanya sih buat apa? Kamu bayangin aja ya Jani. Masa seorang anak tukang bajai bisa punya uang yang banyak? Aku curiga kalau sebenarnya si Vanessa itu anak orang kaya. Iya, masa anak orang kaya dijemput naik bajai kayak gitu setiap hari sih Lenong? Iya ya udah, makanya kita ikutin aja dulu dia supaya kita bisa buktiin kecurigaan aku. Kita bisa tahu dia itu siapa dan kayak gimana dari rumah dia. Makanya kita harus tahu di mana rumah dia. Iya juga sih. Yaudah ayo kita ikutin dia Lenong. Ya udah, makanya kamu ikutin aja apa kata-kata aku. Ayo Pak Mail. Yaudah yuk, diantar ke tempat pesawat seperti biasa kan Non Vanessa? Iya, bener banget Pak. Oke baik Non, silahkan naik ke dalam bajainya. Ayo, naik ke mobil aku, kita ikutin dia. Oke ayo Lenong. Loh, itu kan temen-temennya Non Vanessa yang suka gangguin Non Vanessa. Jangan-jangan mereka ngikutin Non Vanessa karena mereka curiga sama Non Vanessa. Aduh gawat ini. Udah mau sampai di lapangan tempat parkir pesawat ya Pak? Iya Non, ini tinggal masuk aja ke dalam lapangan udah sampai. Ini kita kemana sih? Kayaknya kayak mau ke arah lapangan deket sekolah deh. Pak supir, ikutin terus ya bajai itu. Halo Non Vanessa, Non Vanessa jangan masuk ke dalam lapangan tempat parkir pesawat ya. Hah? Kenapa bodyguard? Ini aku tinggal masuk. Aduh, Non, suruh bapak tukang bajainya berhenti sekarang Non, cepet Non, sekarang Non. Pak Mail, stop Pak, stop. Oke baik Non. Ada apa Non? Lah, kau tiba-tiba berhenti sih? Iya, ada apa ya? Kau berhenti di sini ya, dekat lapangan sekolah?
Aku juga nggak tahu, Lenong. Itu kan lapangannya ditutup sama gerbang juga, nggak kebuka. Supir, stop. Jangan terlalu deket. Nanti kita ketahuan kalau kita itu ngikutin mereka. Ada apa sih bodyguard tiba-tiba nyuruh berhenti, bikin kaget banget. Jadi, itu temen-temennya Non Vanessa yang suka ngerjain Non Vanessa di sekolah, ngikutin bajainya Non Vanessa dari belakang. Coba sekarang Non Vanessa lihat ke belakang, jauh di sebelah kanan jalanan. Serius kamu bodyguard? Oh iya benar, ada mobilnya si Lenong di ujung jalan belakang. Iya, Non Vanessa. Kayaknya bener deh dugaan saya. Temen-temennya Non Vanessa itu curiga sama Non Vanessa. Makanya mereka itu ngikutin Non Vanessa. Aduh, terus aku harus gimana dong bodyguard? Aku nggak mungkin kan pulang ke rumah kalau diikutin kayak gini. Iya, Non Vanessa harus cepat pergi dari lapangan itu. Jangan sampai temen-temennya Non Vanessa ngelihat pesawat Non Vanessa parkir di situ. Cepet Non sekarang, Non. Ya udah bodyguard, aku minta sama Pak Mail untuk pergi dulu dari sini ya. Iya, Non Vanessa pergi aja dulu dari situ. Oke bodyguard. Pak Mail, maaf Pak, saya nggak jadi ke pesawat saya ya. Kita pergi dulu aja Pak dari sini. Nanti saya jelasin ke Bapak kenapa alasannya. Oh gitu. Oke, Non Vanessa, baik. Pak supir, jalan Pak, jalan. Ikutin lagi ya baja itu. Aduh, aku harus kemana ini? Kan gak mungkin ke rumah aku. Kalau ke rumah aku, dia bisa tahu kalau aku ini sultan.